Buat sobat gamer yang lagi cari handphone gaming di tahun 2023, apakah dengan kedatangan handphone ini kalian bakalan full senyum? Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Infinix Zero 5G 2023. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Dan ini dia paket dari Infinix Zero 5G 2023. Kita dikirimin oleh Infinixnya langsung untuk dites dan direview. Saat video ini dibuat sih kita nggak tahu ya harganya. Dengar-dengar sih antara 3 jutaan sampai 4 jutaan. Kalau beneran ini murah. Dan yaudah, gak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar. Ini adalah box dari Infinix Zero 5G 2023. Box utamanya sendiri warna dasarnya putih kayak Infinix lainnya dan kualitasnya masih standar-standar aja. Di pojok kiri atas ada tulisan Infinix dan ada tulisan gede Zero 5G 2023 dengan alignment vertikal. Di pojok kiri bawah ada nilai jual handphone ini yang menggunakan 8GB per 256GB dengan Dimensity 920. Di atasnya ada tulisan Infinix dan di bawahnya ada kode-kode produksi. Di kiri dan kanan ada tulisan Zero 5G 2023 dan di belakangnya ada nilai jual handphone ini kayak yang udah-udah. Dan segitu aja. Abis ini kita cek paket penjualannya. Unitnya kita jelasin belakangan ya, dan di dalam dusnya kalian akan menemukan SIM ejector, buku manual, kartu garansi, jelly case standar, kabel USB Type-C, dan terakhir ada kepala charger di 33 watt. Yaudah segitu aja, habis ini kita detailin dikit produknya. Ini adalah unit dari Infinix Zero 5G 2023, seperti yang kalian lihat garis desainnya agak beda nih. Material bodinya sendiri masih menggunakan plastik yang feel-nya kayak kaca dengan finishing haze dengan tekstur yang resisten terhadap bekas sidik jari. Jujur, kita suka yang versi ini lebih kalem dan gak gampang kotor. Terus di pojok kiri bawah ada tulisan Infinix. Terus untuk frame kameranya sendiri kayak nggak ada, tapi kalau kita rasain ini kayak di cover dengan bodinya. Dengan 3 lensa yang dijajar secara vertikal. Di sisi atas kalian akan menemukan lubang secondary microphone. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, mikrofon utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,78 inch yang bertipe pansol yang peletakannya ada di tengah. Bezel standar aja, dan di bagian dagu agak lebih menonjol. Dan untuk anti goresnya sekarang sudah terpasang dari sananya. Dan yaudah segitu aja, abis ini kita ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 dengan GPU Mali G68MC4. RAM-nya 8GB dan storage-nya di 256GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 12 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate-nya di 120Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%, dan untuk case ini layarnya kita jadikan 120Hz. Terus untuk koneksi kita menggunakan WiFi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita mendapatkan skor di 489 ribuan. Pertama-tama kita akan mainkan Genshin Impact biar langsung kasih beban di handphone ini. Settingan rekomendasinya ada di low 30 fps, jadi kita naikkan dulu ke 60 fps. Hasilnya masih sangat bisa diandalkan untuk bermain di range 40-50an fps. Jadi kalau di dalam dungeon dengan tekstur yang cukup penuh, untuk di render masih cukup ngangkat. Sedangkan di open map masih lumayan aja, ada sesekali drop, tapi nggak kerasa nge-lag banget. Namun kalau di mode start cukup terasa sih. Lanjut kita coba naikkan lagi main di medium 60 fps. Dan untuk experience-nya masih lumayan aja sebenarnya. Cuma kalau lagi di open map agak terasa nih lag-nya. Kalau di dungeon sih cukup aman. Tapi menurut kita kalian better main di low aja udah cukup lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhunya sendiri ada di 43 derajatan paling tinggi. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Free Fire Max, dan di game ini kita sudah bisa set semuanya di rata kanan. Dan untuk pengalaman kita, tekstur di dalam gamenya bisa berjalan tanpa hambatan dan pergerakan karakter yang kita mainkan juga cukup luas dan smooth. Terus FPS-nya juga aman dari awal sampai akhir. Quadra kill!
Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan untuk suhunya ada di 42 derajatan paling tinggi. Untuk game ketiga, kita akan mainkan Vivo Mobile. Settingan terbaiknya kita bisa set di medium 60 fps. Pas di dalam gamenya sih aman, semua teksturnya bisa kerender tanpa ada kendala, feel sentuh layarnya masih enak, pergerakan player yang gak ada yang choppy atau delay, FPS-nya juga stabil. Kalaupun nge-lag, itu cuma gara-gara jaringan aja ya. Well, I think they've been the better side in this first half. They've defended well, they've looked dangerous in attack, and they've controlled the midfield. It's been a solid performance so far. Chance here! Oh, he's found! Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 8% dan untuk suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu PUBG New State dan kita bisa main di settingan light 90 fps. Untuk feel di dalam gamenya sih sebenarnya cukup aman, tapi kita cukup ngerasa ada lag yang tipis-tipis, walau nggak sampai mengganggu kenyamanan kita bermain. Tekstur di dalam game yang bisa diproses, saat intensitasnya lagi tinggi kayak tembak-tembakan dengan squad, nah di situ tuh baru berasa. Terus untuk responsivitas layarnya sih udah cukup oke. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan paling tinggi. Untuk game selanjutnya, kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali buka, kita bisa main mentoknya di settingan grafis low dengan framerate max. Kalau kita pindahkan settingan grafiknya, framerate-nya turun ke very high. Untuk itu kita coba main dulu 10 versus 10. Hasilnya aman dari awal sampai akhir. Feel sentuhnya cukup responsif, pergerakan karakter kita juga cukup smooth dan kita nggak nemuin drop di sini. Habis itu kita coba main di 20 versus 20. Biasanya ini mode paling enak buat ngetes FPS. Dan ternyata di mode ini kita approve karena kita nggak ngerasain drop yang berasa. Bahkan di circle-circle terakhir aja yang cukup berat menurut kita di sini nggak ada tuh penurunan FPS. Overall udah cukup enak lah untuk main CODM di handphone ini. Oh ya, feel sentuhnya juga cukup responsif. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 10% dan suhu tertingginya yang ada di 42 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita mainkan Mobile Legends. Di sini settingan terbaiknya mentok kanan atau di ultra. Pengalaman kita di game sendiri kita tidak menemukan masalah apapun. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna, nggak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal kerender. Waktu pas lagi war juga nggak ada yang nge-lag dan feel sentuhnya juga cukup responsif. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Di sini settingan grafiknya kita bisa main di smooth extreme. Terus kita coba dulu main di arena. Oh iya, gyronya di sini lancar karena menggunakan hardware. Terus pengalaman gamenya juga udah cukup smooth, FPS stabil dari awal sampai akhir dan kita tidak menemukan masalah apapun. Karena masih enak, kita tetap lanjutin di Battle Royale dan experience-nya masih samalah dengan di arena. Feel-nya sangat lancar, gak ada drop yang kita temuin dari awal sampai akhir, terus feel sentuhnya juga enak dan cukup responsif, dan tekstur di dalam gamenya bisa terrender tanpa ada yang skip. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di handphone ini ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan hasilnya cukup stabil karena skornya maintain di 487 ribuan. Secara performa dari seri sebelumnya, performanya sih 11-12 ya. Tapi ada yang improve loh. Sobat gamer seharusnya cukup suka dengan handphone ini karena harga handphone ini masih di bawah 3,7 jutaan. Apalagi
apalagi kalau kalian dapat flash sale ya. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, HP ini didesain membuat gaming mid to low dengan FPS yang tinggi, worth it lah. Apalagi layarnya pakai IPS, jadi lebih secure buat bermain lama-lama daripada kita menggunakan handphone yang menggunakan AMOLED ya. Oh iya, karena kita juga sudah tes di seri sebelumnya, kita bisa mention kalau secara cooling system handphone ini lebih baik dari seri sebelumnya. Di HP ini suhu tertingginya cuma di 44 derajatan paling tinggi. Sedangkan di seri sebelumnya kita bisa dapat 48 derajatan paling tinggi. Artinya Infinix emang belajar dari isu-isu yang sering kita bawa. Tapi ingat loh, ini cuma gaming test. Kalau full reviewnya nanti ya, kita coba tes dulu secara keseluruhan. Karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!